Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian dia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil sabda Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, tidak lama lagi kita akan menonton di televisi debat antara kandidat calon-calon presiden, capres dan cawapres ya. Ya, tidak lama lagi. Nah, hari ini ya kita menonton itu Yesus berdebat dengan pejabat-pejabat agama, dengan mereka yang disebut imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Mereka berdebat. Orang-orang agama itu, pejabat-pejabat agama itu mempersoalkan Yesus punya kuasa. Karena Yesus itu semakin populer, banyak sekali pengikutnya, dan pejabat-pejabat agama itu takut sekali bahwa Yesus itu akan memimpin satu gerakan politik tetapi dengan warna agama. Seperti kita kenal di sini politik identitas. Mereka takut sekali. Sebab apa? Jikalau Yesus memimpin satu gerakan politik dengan warna agama, maka pemerintah Roma yang menjajah Israel pada waktu itu akan lebih lagi mengekang kebebasan orang-orang Yahudi. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, dalam debat itu Tuhan Yesus, mereka tanya, "Dari mana kamu dapat kuasa itu?" Nah, Tuhan Yesus tidak mau memberitahu kepada mereka dari mana dia dapat kuasa itu. Dia mengajukan satu pertanyaan yang lain.
Yohanes, kamu percayakah kepada baptisan Yohanes? Nah, orang-orang ini kelabakan. Yesus punya cara luar biasa. Dia menjebak mereka sampai mereka tersudut dan akhirnya mereka sangat malu. Yesus tanya kepada mereka, baptisan Yohanes itu kamu percaya atau tidak? Mereka berunding bersama-sama. Kalau kami jawab, kami percaya bahwa dia dari surga. Nah, Yesus akan mengatakan, kenapa kalau dia datang dari surga, kenapa kamu tidak percaya kepadanya? Kalau mereka katakan Yohanes itu, baptisan Yohanes itu dari manusia, maka orang akan marah karena pengikut-pengikut Yohanes juga banyak. Banyak orang yang percaya. Jadi mereka kalang kabut tidak tahu menjawab Yesus seperti apa. Nah, sekarang hari ini dalam debat ini Yesus memberitahu kepada mereka, dan ini cara komunikasi Yesus. Dia sangat menguasai metafora-metafora. Dia sangat menguasai lambang-lambang. Bagaimana mempergunakan lambang untuk mengajar orang. Bagaimana mempergunakan satu simbol untuk menyudutkan lawannya. Nah, Yesus cerita tentang seorang bapa mempunyai 2 orang anak. Anak sulung diminta, ayo hari ini kamu kerja di kebun anggur. Anak sulung itu jawab, ya saya akan datang dan bekerja di kebun anggur. Tetapi ternyata dia tidak datang. Dia tidak kerja di situ, di kebun anggur. Maka bapak ini datang kepada anaknya yang kedua. Dan minta hal yang sama, ayo hari ini kamu kerja di kebun anggur. Anak itu tegas-tegas menjawab, saya tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal, dia bertobat dan akhirnya dia pergi. Nah, Yesus tanya kepada mereka, menurut kamu mana dari 2 anak itu melaksanakan kehendak bapaknya? Nah, orang-orang Farisi, ahli Taurat dan pejabat agama itu jadi malu sebab ternyata anak pertama itu yang katakan ya tetapi tidak pergi itu adalah mereka. Sedangkan anak yang kedua yang tidak mau tetapi kemudian menyesal dan pergi kerja itu adalah orang-orang berdosa. Yang mereka sadar bahwa mereka berdosa, melanggar aturan-aturan Allah, mereka kembali bertobat dan kembali. Dan Yesus mengatakan orang-orang inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka berdosa tetapi mereka bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Sedangkan kamu tidak merasa diri saleh, merasa diri hebat karena tinggal di bait Allah, tetapi ternyata kamu tidak percaya kepada Yohanes dan apalagi percaya kepada saya, Yesus. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, bagaimana cerita itu kita coba tempatkan dalam kehidupan harian kita. Kita semua adalah orang-orang yang dibaptis menjadi Katolik. Begitu kita menjadi Katolik, kita melakukan satu peziarahan dalam hidup kita. Begitu kami menjadi Katolik, jelas sekali tujuan hidup kami adalah Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Tujuan akhir dari perjalanan kami di dunia ini adalah menuju Tuhan. Nah, ibu bapak, setelah kami menjadi Katolik, lalu dalam perjalanan kami bertemu dengan banyak Allah-Allah yang lain. Kami ketemu dengan uang, kami ketemu dengan jabatan, kami ketemu dengan harta kekayaan, kami ketemu dengan kenikmatan, macam-macam hal yang kita temui dalam perjalanan hidup kita ini. Nah, menjadi soal besar adalah kadang-kadang kami tetap menjadi Katolik, tetapi kami lupa akan Tuhan sebagai tujuan hidup kami. Tetap saya tahu buat tanda salib, saya tahu datang ke gereja, tapi saya lupa itu. Tuhan adalah tujuan akhir saya. Nah, apa artinya saya lupa akan Tuhan? Saya lupa akan Tuhan artinya ketika saya bertemu dengan Allah-Allah yang lain tadi, uang, jabatan, kehormatan, harta kekayaan, kenikmatan-kenikmatan dunia,
saya lalu menggeser peranan sentral dari Allah dalam hidup kami, atau saya menggeser Allah yang menjadi tujuan hidup kami, saya ganti dengan Allah-Allah yang lain itu. Artinya uang adalah nomor satu untuk saya, bukan Tuhan lagi. Jabatan nomor satu untuk saya. Harta, kekayaan, kenikmatan itu nomor satu. Jadi peranan nomor satu dari Tuhan bagi kita orang beriman, kita ganti. Dan kita mengangkat hal-hal lain menjadi lebih penting dari Tuhan. Nah, inilah gaya hidup anak pertama tadi. Percaya tetapi tidak melakukan. Ibu, bapak, saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang peziarah, dan kita semua mengerti mana yang baik, mana yang benar. Kristus menawarkan kebun anggur untuk kita semua. Baik kepada anak sulung yang mengatakan ya tetapi tidak pergi, pun kepada anak yang kedua yang tidak mau tetapi kemudian datang. Rezeki dari Allah ditawarkan kepada kita semua. Mari kita sama-sama konsisten, setia kepada iman kita. Apa yang Kristus tawarkan kepada kita adalah hal yang baik untuk perjalanan hidup kita, bekal hidup kita sampai ke tujuan hidup kita. Moga-moga dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kita membuat pilihan yang benar. Kita memilih yang ditawarkan Kristus, dan itu menjadi bagian dari hidup kami. Amin.